Besok Berham mau ketemu presiden untuk minta bantuan supaya nanti setelah lulus bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Berham, kalau mau bertemu pemimpin negara seperti presiden, mesti pakai pengantara loh, nggak boleh langsung. Masa? Buktinya kalau pengen ketemu Allah, kita bisa langsung datang. Bukankah Allah posisinya lebih tinggi daripada presiden? Nah, kalau kita ikuti saat teduh BDKA, maka kita akan belajar bahwa umat Tuhan mempunyai pengantara. Oh ya, betul. Pengantara yang sejati adalah Yesus Kristus. Tapi saat ini kita belajar tentang Musa sebagai bayang-bayang Kristus, sang pengantara sejati. Berham sangat bersyukur karena Tuhan sendiri yang berkenan memberikan dirinya, termaksud berkatnya kepada umatnya dalam ikatan perjanjian. Shalom anak-anak semuanya, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang terus boleh memeliharakan kami, sehingga pada saat ini kami masih boleh tetap beriman kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, tolonglah kami, supaya melalui kebenaran firman-Mu itu terus boleh menuntun kami, untuk terus-menerus kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ingatkah kalian bahwa bangsa Israel pernah merusak perjanjian yang sudah Tuhan buat kepada diri mereka? Tetapi Tuhan masih berikan kesempatan untuk mereka boleh tetap setia, sehingga Musa berani mengajukan untuk pemulihan tersebut. Tetapi ingatlah bahwa ketika Tuhan mengabulkan pemulihan itu boleh terjadi, maka peran seorang pengantara itu sangatlah diperlukan. Atau boleh dikatakan bahwa seorang pengantara mempunyai peran yang sangat penting dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Musa memang adalah seorang pengantara yang paling tepat dan paling baik bagi bangsa Israel di dalam zaman itu. Boleh dikatakan Musa adalah seorang yang menggambarkan daripada Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus adalah pengantara yang sejati, karena Yesus Kristus adalah Allah dan sekaligus manusia. Berarti Yesus Kristus bisa menjadi pengantara buat seluruh manusia, baik di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melihat bagaimanakah cara Tuhan memulihkan kembali perjanjiannya kepada bangsa Israel. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat 2 loh batu yang sama yang pernah dipecahkan oleh Musa. Tetapi di 2 loh batu tersebut tidak terdapat tulisan 10 perintah Allah tersebut. Setelah Musa selesai membuat 2 loh batu tersebut, Musa naik kembali ke Gunung Sinai untuk boleh berjumpa dengan Tuhan, yaitu untuk menerima seluruh perintah-perintah yang harus disampaikan kepada bangsa Israel. Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Dia tidak makan dan tidak minum. Anak-anak sekalian, ketika Musa sampai di puncak gunung, Allah menjumpai Musa dan Allah memperkenalkan bagaimanakah sebenarnya Allah yang disembah oleh Musa dan oleh bangsa Israel. Maka Allah menyerukan dengan berkata, Tuhan, Tuhan, Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berkelimpahan kasih dan setianya. Juga Allah adalah Allah yang mau memberikan pengampunan kepada banyak orang, baik itu kesalahan, baik itu perbuatan dosa. Tetapi juga Tuhan
tidak akan pernah meniadakan hukuman kepada orang-orang yang bersalah dan berdosa, tetapi mereka tidak mau setia kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan membalaskannya kepada Bapa dan kepada anak, kepada cucu dan keturunan yang keempat. Anak-anak sekalian, ketika Musa mendengar itu, maka Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan mau berjalan di tengah-tengah bangsa Israel. Sekaligus mengatakan, Tuhan, bangsa ini memang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan mereka. Juga ampunilah kesalahan diriku. Dan Musa juga meminta kepada Tuhan agar bangsa Israel dan dirinya boleh menjadi milik Tuhan. Anak-anak sekalian, ketika Musa menaikkan doa ini dan Tuhan menjawab kepada Musa, ya, aku akan memulihkan hubungan ini. Aku akan menunjukkan dengan cara yang dahsyat yang belum pernah terjadi di masa lampau. Yaitu aku akan mengusir, akan membinasakan 6 bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan, yaitu tanah yang aku janjikan tersebut. Tetapi sekaligus bahwa sampaikan kepada orang Israel bahwa orang-orang Israel tidak boleh mengadakan perjanjian dengan orang-orang tersebut, tidak boleh menyembah ilah-ilah atau Allah-Allah orang tersebut, juga tidak boleh membiarkan mezbah-mezbah yang kepada berhala itu tetap berdiri. Tetapi seluruh mezbah untuk berhala harus dihancurkan. Orang Israel juga tidak boleh kawin campur dengan suku bangsa di sekitar situ. Orang Israel juga harus tetap menyembah kepada Tuhan yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir. Harus memelihara hari raya roti tidak beragi. Harus memelihara hari Sabat. Harus mempersembahkan anak sulungnya untuk boleh tetap melayani Tuhan. Juga harus mempersembahkan anak sulung daripada hewan-hewannya untuk dipersembahkan kepada korban. Juga harus memelihara hari-hari raya yang sudah Tuhan tentukan. Anak-anak sekalian, ketika Musa sudah mendengarkan seluruh perintah Tuhan itu, Musa ingin segera turun dan menyampaikannya kepada bangsa Israel. Tetapi pemulihan perjanjian juga Tuhan nyatakan dengan menulis kembali isi perjanjian tersebut atau 10 perintah Allah tersebut di kedua loh batu yang telah Musa buat tersebut. Maka Tuhan segera menuliskan kembali dan setelah lengkap, Musa turun dari Gunung Sinai dan menyampaikan seluruh isi perintah Tuhan itu kepada seluruh bangsa Israel. Tetapi betapa terkejutnya bangsa Israel karena melihat wajah Musa ini begitu bersinar cerah. Bersinar sampai mereka menjadi silau. Nah, anak-anak sekalian, karena Musa seperti itu, setelah menyampaikan seluruh pesan-pesan Tuhan, maka Musa diminta untuk menutupi wajahnya. Karena orang Israel tidak tahan melihat sinar yang ada di wajahnya. Anak-anak sekalian, jikalau Tuhan sudah memberikan dirinya dan melimpahkan berkat-Nya kepada bangsa Israel, maka Tuhan juga menuntut untuk bangsa Israel menyerahkan dirinya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Anak-anak sekalian, demikian juga dengan kita. Jikalau kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dipulihkan dengan Tuhan, dan kita diberikan begitu banyak kelimpahan, mari kita juga menyerahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Anak-anak sekalian, kalau tadi dalam cerita kita boleh menyimak bahwa Musa yang wajahnya bersinar begitu cerah, orang Israel tidak mampu melihatnya, maka harus diselubungi dengan kain. Tetapi kita bersyukur Yesus Kristus yang sebenarnya jauh lebih mulia daripada Musa. Seharusnya manusia tidak akan pernah bisa melihat wajahnya.
Tetapi karena Yesus Kristus merelakan dirinya untuk menjadi manusia, maka kita bisa memandang wajahnya. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh menyaksikan bahwa Allah telah memulihkan hubungannya, telah memulihkan perjanjiannya dengan bangsa Israel, termasuk dengan diri kita sebagai manusia yang berdosa, melalui pengantara bukan Musa, tetapi Yesus Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh berterima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami boleh tahu bahwa kalau Musa pernah Tuhan pakai menjadi pengantara, itu mempunyai keterbatasan. Tapi kami bersyukur kalau kami boleh mempunyai pengantara yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang jauh melampaui Musa, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, firman Tuhan semakin menguasai hidup Berham. Coba kamu tanya teman-teman, apakah mereka mengalami hal yang sama? Oh ya, bagaimana teman-teman? Betapa kita sepatutnya bersyukur dan bersyukur karena Tuhan telah memberikan dirinya kepada kita di dalam ikatan perjanjian. Berham juga mau memberikan seluruh kehidupan Berham kepada Tuhan untuk dipakai olehnya. Mari kita semuanya boleh bersukacita dimiliki Kristus. Khusus buat renungan besok, baca dulu Alkitab kita di Keluaran pasal 36 ayat 8-19. Sampai jumpa di renungan berikut.